Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, manfaat, dan tata cara massage. Di sini kami beranggotakan, yang pertama ada saya Fatwa Fadila Kusumadani, yang kedua ada Alisa Ajeng Permatasari, yang ketiga ada Ella Ada Putri, yang keempat ada Ferdiani Umi Hasana, yang kelima ada Husni Mubarok, dan yang keenam ada Tiana Prastiwi Rahayu. Terapi massage yaitu terapi pijat ringan dengan melakukan sentuhan pada jaringan tubuh dengan menggunakan tangan sebagai alat untuk menimbulkan efek positif, melancarkan peredaran darah, otot, dan sistem saraf tubuh. Manfaat dari terapi massage yaitu yang pertama relaksasi tubuh, yang kedua dapat memperlancar peredaran darah ke jantung, yang ketiga dapat meringankan kecemasan dan stres, yang keempat dapat meregangkan otot. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ella Ada Putri dengan NIM 19139. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi dan kontraindikasi terhadap pemijatan pada pasien. Nah, penggunaan massage ini umumnya dianjurkan setelah bekerja berat karena sangat besar manfaatnya dalam membantu mengembalikan tubuh kepada keadaan pulih. Massage membantu menghilangkan kelelahan dengan segala gejala yang menyertainya seperti rasa pegal, kaku, nyeri, ataupun perasaan lemas. Jadi, massage biasanya dilakukan kepada seluruh tubuh dalam waktu yang cukup lama, kira-kira 1 jam. Di dalam dunia olahraga dewasa ini, massage telah menjadi sebagian dari upaya pemeliharaan kondisi ada olahragawan pada masa latihan, sebelum pertandingan, masa pertandingan, dan setelah pertandingan. Nah, dalam pengiriman tim olahraga dewasa ini selalu mengikut sertakan sedikitnya seseorang masseur untuk merawat dan mengembalikan fungsi bagian-bagian badan setelah cedera, membantu mempercepat proses dalam penyembuhan. Nah, seringkali massage ini diperlukan untuk meneruskan pekerjaan dokter, misalnya setelah sembuh dari operasi atau perawatan dari patah tulang. Tugasnya itu adalah untuk mengembalikan fungsi otot dan persendian yang biasanya mengalami kekakuan. Lalu untuk kontraindikasinya, massage ini dalam keadaan-keadaan tertentu, massage tidak boleh dilakukan dan merupakan kontraindikasi. Hal ini biasanya menyangkut keadaan sebagai berikut. Untuk yang pertama itu, biasanya tidak diperbolehkan karena nasihat dokter agar tidak dilakukan massage demi keselamatan pasien. Lalu yang kedua ada dalam keadaan kena infeksi, penyakit menular seperti cacar, campak, demam kuning. Ketiga, suhu tubuh meningkat tinggi karena infeksi dalam keadaan sakit berat sehingga memerlukan keadaan istirahat yang benar-benar istirahat. Lalu menderita penyakit yang berkenaan dengan pembuluh darah seperti arteriosklerosis, trombosis, dan lain-lain. Pada setiap jenis penyakit syaraf yang berat seperti penderita Coira dan Nautarania. Lalu untuk penderita penyakit hemofilia karena kecenderungannya terjadi pendarahan. Lalu pada penderita penyakit tertentu yang bila di massage dapat menyebabkan meluasnya infeksi seperti bisul, borok, dan sebagainya. Lalu untuk pembekakan akibat cedera yang masih baru yang menunjukkan adanya pendarahan dalam. Kapiler-kapiler yang tadinya pecah dan telah menutup dapat pecah kembali bila di massage. Nah, juga pada luka-luka yang belum sembuh atau yang baru sembuh. Lalu pada patah tulang yang belum sembuh, massage dapat mengganggu letak sambungan. Pada penderita penyakit tumor atau kanker, sedang datang bulan atau hamil muda, juga pada peradangan usus buntu. Sekian kontraindikasi dan indikasinya, saya akan menjelaskan tahap kerja dan evaluasi kepada pasien. Selanjutnya yaitu tahap prainteraksi. Di sini tahap prainteraksi yaitu yang pertama mengucapkan salam kepada pasien, bina hubungan saling percaya, kemudian perkenalkan diri kepada pasien, selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat dari terapi massage dan jelaskan kontrak waktu yang dilakukan pada saat terapi massage. Kemudian tanyakan pada pasien apakah pasien sudah siap saat dilakukan tindakan. Kemudian jika pasien terdapat pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, beri waktu terlebih dahulu. Setelah itu tutup ruangan dan jaga privasi ketika melakukan tindakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari definisi terapi massage, yaitu pijat ringan dengan melakukan sentuhan pada jaringan lunak tubuh dengan menggunakan tangan sebagai alat untuk menimbulkan efek
positif dari pembuluh darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap kerja serta evaluasi dan terminasi pada pasien. Jadi tujuannya itu untuk menerapkan terapi like message pada penderita hipertensi untuk menurunkan tekanan darah. Nah, dimulai dari persiapan alat dan bahan ya. Untuk yang pertama, settingnya, atur klien ke posisi nyaman, supinasi atau semi fowler. Bisa supinasi atau semi fowler. Kita buat semi fowler ya. Untuk ruangannya, kita harus menciptakan ruangan yang nyaman dan tenang, agar pasien juga menjadi nyaman dan tenang saat dimassage. Lalu yang untuk alat dan bahannya, ada handuk serta ada lotion. Nah, di sini untuk prosedurnya, untuk prainteraksi sapa pasien dengan mengucapkan salam. Selamat pagi Ibu, dengan saya perawat Ella Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan terapi message untuk membuat tekanan pada darah Ibu menjadi turun ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kita harus menjelaskan kegiatan dan kontrak waktu serta tempat dan tujuan, lalu menanyakan kesiapan klien untuk tindakan selanjutnya. Apakah Ibu bersedia dan Ibu siap? Lalu memberikan kesempatan klien untuk bertanya atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, setelah itu untuk tahap kerjanya kita melakukan untuk penutupan pintu dan menjaga privasi klien. Dikarenakan untuk pemijatan ini mungkin kalian membutuhkan privasi yang lebih agar klien menjadi tenang. Nah, untuk tahap kerja, atur klien ke posisi nyaman, supinasi atau semi fowler. Kita aturkan semi fowler seperti ini ya. Letakkan handuk di bawah punggung klien seperti ini. Posisi klien bisa terlentang ya. Lalu tuangkan lotion pada tangan. Kita tuangkan lotion secukupnya di tangan terapis seperti ini. Mulai pijat di daerah dahi. Kita pijat di daerah dahi seperti ini. Kita pijat pelan-pelan. Lalu pertama usapan dahi tegak lurus dengan lipatan dahi. Seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Kedua usapan di atas alis. Lalu yang kedua usapan di atas alis seperti ini. Ketiga usapan di bawah mata. Kita usap di bawah mata seperti ini, pelan-pelan saja. Lalu keempat usapan di tulang hidung. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Lalu kelima usapan di bawah hidung seperti ini. Lalu keenam usapan di dagu seperti ini. Ketujuh usapan di tulang pipi, seperti ini ya teman-teman. Lalu kedelapan usapan di leher bagian depan seperti ini ya. Lalu kesembilan usapan di jari-jari tangan, mulai ibu jari sampai kelingking pada tangan kanan dan kiri seperti ini. Kita melakukan pijatan pelan-pelan seperti ini. Lalu ke-10 usapan punggung tangan kanan dan tangan kiri. Lakukan pada tekanan yang pas ya teman-teman. Ke-11 usapan di telapak tangan dan kiri. Setelah punggung kita usapkan di tangan telapak. Lalu ke-12 usapan di lengan bawah kanan dan kiri. Seperti ini. Kita harus melakukan tekanan yang pas ya. Ke-13 usapan di lengan atas dan kanan kiri. Seperti ini. Jadi kita harus mengulangi pijatan lembut 2-3 kali. Nah, itu teknik tahap kerja dari pelakukan message pada penurunan hipertensi. Nah, untuk tahap terminasinya, tanyakan perasaan klien setelah dilakukan pijatan lembut atau like message. Bagaimana Ibu? Apakah sudah merasa nyaman? Lalu untuk kontrak yang akan datang, lakukan kontrak untuk pemijatan yang akan datang. Jadi Ibu, ini akan saya lakukan 2 kali sehari. Nanti saya akan datang kembali ya Ibu. Ucapkan salam dan akhiri pertemuan dengan keluarga dan PX. Terima kasih Ibu, saya pamit terlebih dahulu. Nah, untuk edukasinya, kita harus memberikan edukasi kepada pasien, karena setelah dilakukan message, pasien harus dalam keadaan yang rileks dan tenang. Jadi anjurkan kepada pasien penderita darah tinggi untuk melakukan istirahat yang optimal agar menjadi optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.